Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam syafaat malam di hari ini. Ibu Bapak, Saudara-saudari, sejak tanggal 14 September yang lalu di New York, Amerika, sedang berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-76 tahun. Tema Sidang Umum PBB ini adalah Building Resilience Through Hope. Presiden kita, Presiden Joko Widodo juga akan turut menghadiri secara virtual, bahkan memberikan pidato kenegaraan yang akan disiarkan esok hari, hari Kamis waktu Indonesia atau Rabu sore di New York-nya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, waktu hari Senin yang lalu ada sebuah presentasi yang menarik yang disampaikan dari negara Korea Selatan. Presiden Korea yaitu Moon Jae-in memberikan presentasi pidatonya. Lalu kemudian setelah dia selesai pidato, dia juga mengajak utusan-utusan dari negaranya yang diwakili oleh BTS untuk memberikan presentasi. Dan BTS, kelompok boy band terkenal ini, K-pop dari Korea Selatan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari mungkin juga punya anak atau cucu yang menjadi salah satu ARMY, sebutan bagi penggemar BTS, yang mungkin juga mengikuti presentasinya mereka di sidang umum PBB kemarin. Nah, di dalam presentasinya BTS itu mereka menyampaikan beberapa hal, lalu kemudian diakhiri dengan menyanyikan lagu mereka yang terkenal, yaitu Permission to Dance. Nah, ketika melihat mereka menyanyi, seolah-olah mereka menjadi pemilik gedung PBB pada saat itu. Mereka syuting mulai dari aula di mana biasanya dilangsungkan sidang umum. Lalu kemudian mereka bergerak ke arah koridor, ke arah lobi, sampai kemudian ke halaman gedung tersebut. Seolah-olah mereka yang menjadi pemiliknya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, namun bukan soal lagu dan bukan soal syuting BTS di gedung tersebut yang hendak saya ajak untuk kita renungkan. Melainkan pidato yang juga disampaikan oleh 7 anak muda Korea Selatan ini, bahwa BTS bukan hanya terkenal sebagai boy band, sebagai artis K-pop, namun juga mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menginspirasi khususnya generasi-generasi muda. Nah, ada hal yang bagi saya menjadi penting untuk sama-sama kita juga renungkan apa yang mereka sampaikan di dalam presentasi mereka. BTS mengatakan bahwa kalau bicara tentang generasi masa kini, maka mungkin sebagian orang mengatakan bahwa generasi ini adalah lost generation, generasi yang hilang. Mereka kehilangan arah, kehilangan kesempatan-kesempatan, kehilangan situasi kehidupan yang bisa dijalani. Namun, BTS kemudian mengungkapkan, daripada kita menyebut bahwa generasi ini sebagai lost generation, maka ada sebuah sebutan lain yang bisa memberikan kekuatan bagi generasi saat ini, yaitu dengan menyebut generasi saat ini sebagai welcome generation. Welcome generation berarti adalah generasi yang terbuka, generasi yang menyambut setiap perubahan, setiap tantangan yang ada. Dan BTS juga mengatakan bahwa ketika bicara tentang situasi yang sulit karena pandemi ini, ada banyak kesempatan, ada banyak momen, ada banyak situasi hidup yang kita kehilangan. Namun ketika kita memandangnya dengan harapan, kita memandangnya dengan mimpi-mimpi, maka kita bukan sedang kehilangan, tapi kita sedang menyambut hal-hal yang baru. Bukankah ketika kita memiliki harapan, maka kita akan selalu menemukan jalan keluar yang terbaik ketika kita terus melangkah melewati segala sesuatunya, berani bermimpi, dan kemudian mencoba untuk melakukan hal-hal yang baru dan menyambut setiap perubahan dalam kehidupan kita. Satu buah ayat firman Tuhan dari dalam
Roma pasalnya yang ke-15. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bukankah kita mengaminkan bahwa Allah adalah sumber pengharapan kita? Karena itu di dalam setiap hari yang kita jalani, menyusuri masa-masa hidup di zaman pandemi COVID-19 ini, harapan dan keberanian untuk bermimpi itu yang kiranya terus kita miliki. Kita percaya bahwa Tuhan terus ada beserta dengan kita, menguatkan kita untuk melangkah dan menolong kita mencapai setiap mimpi dan harapan dalam hidup ini. Karenanya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Fighting. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, ketika kami menjalani kehidupan ini, ada banyak hal yang terjadi di masa pandemi ini, bahkan di hari ini. Tuhan, kiranya kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau, karena sungguh Engkau adalah Tuhan yang setia. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah kiranya Kau berkati setiap orang-orang yang menjadi inspirator dan motivator di dalam dunia ini. Biarlah melalui apa yang mereka lakukan, maka semakin kuatlah kehidupan yang bisa kami jalani menghadapi pandemi ini. Kami berdoa untuk sidang umum PBB yang berlangsung, biarlah kiranya dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik ketika seluruh negara menyatukan langkah untuk bahu-membahu menghadapi pandemi COVID ini, di mana juga penyaluran, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi dapat merata bukan hanya di negara-negara maju, tapi juga di seluruh negara-negara yang menengah maupun juga negara-negara miskin. Sehingga kami punya daya tahan yang semakin kuat sebagai umat manusia. Kami berdoa, ya Tuhan, juga untuk setiap kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami, dengan studi yang kami jalani, dengan pekerjaan, dengan setiap kondisi dalam keluarga kami, dengan semua rencana-rencana kehidupan kami membawa segalanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk rencana dari keluarga, untuk pernikahan Ronald serta Catherine, biarlah kiranya bisa berlangsung dengan baik pada tanggal 3 Oktober nanti. Tuhan berkati semua persiapan maupun pelaksanaan pemberkatan agar ada sukacita yang dapat berlangsung. Kami berdoa, ya Tuhan, juga untuk rencana baptis dewasa yang akan dilaksanakan hari Sabtu nanti untuk Saudara Ricky dan Saudara Iwan. Kiranya semua pelaksanaan juga dapat berlangsung dengan baik dan membuat mereka menemukan Tuhan dan juga memberikan inspirasi bagi setiap kami. Kami berdoa, ya Tuhan, juga untuk pelayanan gerejamu, setiap tim-tim digital di masa kini. Kiranya segalanya dapat berlangsung dengan baik untuk menjadi kesempatan kami tetap bersekutu bersama-sama. Kami berdoa untuk berbagai rangkaian persiapan bulan keluarga. Kiranya Kau berkati panitia, Kau berkati setiap orang-orang yang terlibat, agar di dalam semua rencana kegiatan sungguh akan menjadi kesempatan berharga buat kami, menguatkan kehidupan kami tengah-tengah keluarga maupun sebagai GKI Gading Indah. Tuhan, kami membawa doa kami juga untuk setiap keluarga, teman, dan sahabat kami yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan mereka pada saat ini, karena kondisi sakit, maupun juga karena rasa duka, maupun juga karena berbagai pergumulan yang sedang mereka hadapi.
kekuatan dan hikmat dari Tuhan kiranya terus ada menyertai mereka. Kami berdoa untuk keluarga Penatua Singgih dan Ibu Westri di dalam peristiwa musibah yang terjadi di lingkungan mereka, peristiwa kebakaran. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan semangat bagi mereka dan juga bagi masyarakat sekitar untuk membangun kembali dan melihat bahwa segala hal menjadi baik di dalam Engkau. Tuhan, kami membawa doa-doa kami karena kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teruslah berpengharapan di dalam Tuhan karena Tuhan sumber pengharapan yang terus melimpahkan kepada kita kekuatan untuk maju dalam hidup ini. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.